Bismillahi wa bihamdi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Atas izin dan karunia-Nya, alhamdulillah saya dapat berkesempatan menyelesaikan video ilmu dakwah. Tak lupa pula kita haturkan salawat beserta salam atas junjungan alam Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi revolusi kita yang terbaik. Semoga syafaatnya mengalir pada kita di hari ini hingga kelak nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada hari itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Turunnya Al-Qur'an ke dunia ditandai dengan penerimaan wahyu pertama oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 di Gua Hira. Sejak awal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah terbiasa merenung, memikirkan hakikat kebenaran, juga kondisi lingkungannya. Ia memilih tempat yang jauh dari keramaian. Hal ini sudah dilakukan sejak masih bujang hingga kemudian menikah dengan Siti Khadijah dan memiliki beberapa anak. Dikutip dari sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lokasi yang dipilih Nabi Muhammad adalah puncak Gunung Hira, sejauh 2 frasah sebelah utama Mekah. Di sana terletak sebuah gua yang baik sekali untuk tempat menyendiri, yang kemudian disebut Gua Hira. Sepanjang bulan Ramadan setiap tahun ia pergi ke sana dan berdiam di tempat itu. Cukup hanya dengan bekal sedikit yang dibawa. Ia tekun dalam merenung dan ibadah, jauh dari segala kesibukan hidup dan keributan manusia. Ia mencari kebenaran dan hanya kebenaran semata. Kisah Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, wahyu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang pada suatu malam di bulan Ramadan pada tahun 610 Masehi. Malaikat Jibril mendatanginya dan berkata, "Bacalah, Iqra ya Muhammad, Iqra. Bacalah ya Muhammad." Nabi Muhammad pun menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Namun malaikat tersebut, Nabi menariknya dan memeluknya erat-erat sehingga kepayahan. Kemudian Jibril melepaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekali lagi berkata, "Bacalah." Hal itu terulang hingga 3 kali. Lalu malaikat Jibril melepaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembari mengucapkan ayat pertama hingga kelima surah Al-Alaq. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam.
yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara qalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah Nabi Muhammad mengucapkan bacaan itu, sang malaikat pergi. Namun kata-kata itu tetap terperi dalam kalbunya. Dalam keadaan yang masih gelisah, Nabi Muhammad SAW berjalan pulang dan meminta Khadijah menyelimutinya. Tubuhnya ketika itu menggigil seperti dalam demam. Nabi Muhammad SAW kemudian menyampaikan apa yang terjadi kepadanya. Lalu berkata, "Sesungguhnya aku mencemaskan diriku." Khadijah dengan penuh kasih menenangkan suaminya. "Demi Allah, Allah selamanya tidak akan menghinakan engkau. Sesungguhnya engkau selalu menyambung tali persaudaraan, selalu menanggung orang yang kesusahan, selalu mengupayakan apa yang diperlukan, selalu menghormati tamu dan membantu derita orang yang membela kebenaran." Bicara tentang Nabi Muhammad SAW, ketika mendapatkan wahyu di Gua Hira, Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap turunnya ayat, Nabi Muhammad memerintahkan kepada sahabat-sahabat untuk menulis Al-Quran per huruf yang benar. Kemudian Al-Quran tidak terlepas dari peranan sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan yang lain-lain. Diperintahkan untuk membukukan Al-Quran tersebut dalam sebuah mushaf yang disempurnakan lagi pada masa Utsman bin Affan dengan nama Mushaf Utsmani. Adapun hadis merupakan perkataan, perbuatan, dan persetujuan dari Nabi terhadap perbuatan sahabat. Jadi, hadis merupakan sumber kedua untuk mengetahui kehidupan dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai tentang dakwah Rasulullah ketika mendapatkan wahyu di Gua Hira. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.